Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai artikel yang berjudul Independensi, Profesionalisme, Profesional Skeptisme terhadap hubungan dengan hasil audit yang disusun oleh Agus Widodo Mardiwujono dan Haris Subianto dari Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia. Kelompok kami sendiri terdiri dari 4 orang. Yang pertama ada Fadila Dharma Wahyuni, yang kedua ada Rina Marcella, yang ketiga ada saya sendiri Sandi Prasetyo Adi, yang keempat ada Andi Kurniawan. Dengan dosen pengampu Agus Wahyudin dan Niswah Paroro. Bagian selanjutnya ada di abstrak. Yang pertama tujuan. Tujuan artikel ini yaitu untuk mendapatkan bukti empiris dari hubungan kemerdekaan, profesionalisme, sikap skeptis dengan kualitas audit yang dihasilkan. Metodologi. Penelitian ini dilakukan dengan kuesioner yang disebarkan kepada seluruh auditor yang bekerja di KAP Surabaya dan Sidoarjo. Yang selanjutnya adalah temuan. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa independensi auditor berhubungan positif dengan kualitas audit. Yang selanjutnya adalah originalitas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa independensi auditor, profesionalisme, dan skeptisme yang berhubungan positif dengan kualitas auditor. Yang selanjutnya adalah introduction. Di sini ada 3 variabel yang mempengaruhi audit quality atau kualitas audit. Yang pertama ada profesionalisme, yang kedua ada independensi, dan yang terakhir ada profesional skeptisme atau sikap skeptisme. Selanjutnya ada ukuran sampel. Ukuran sampel sendiri terdiri dari seluruh auditor yang bekerja di KAP 45, KAP Surabaya terdapat 45. Yang selanjutnya adalah 1 KAP di Sidoarjo. Selanjutnya adalah operasionalisasi variabel penelitian. Yang pertama independensi. Independensi merupakan kemerdekaan yang bebas dari pengaruh orang lain, tidak tergantung pada orang lain, dan jujur dalam mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan objektif dalam merumuskan dan mengungkapkan pendapatnya. Selanjutnya adalah profesional skeptisme, yaitu sikap rasa ingin tahu dari auditor, sikap yang mencakup pertanyaan konstan dan evaluasi kritis terhadap bukti audit. Selanjutnya adalah profesionalisme, yaitu tanggung jawab perilaku untuk tingkat yang lebih besar daripada tanggung jawab yang diberikan kepada auditor, dan lebih dari untuk mematuhi hukum tertulis dan aturan masyarakat atau hukum yang tidak tertulis. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teknik pengambilan data. Jadi penelitian ini menggunakan data primer berupa data kuantitatif. Kemudian sumber datanya itu kuesioner yang diselesaikan oleh auditor yang bekerja di 45 KAP yang ada di Surabaya dan 1 KAP yang berada di Sidoarjo. Kemudian prosedur pengumpulan datanya ini dengan cara membagikan kuesioner. Selanjutnya teknik analisis data. Penelitian ini menggunakan outer model atau pengukuran bagian luar, digunakan dengan nilai loading factor untuk setiap indikator dan digunakan untuk menguji validitas konstruk dan reliabilitas instrumen. Kemudian untuk pengujian hipotesisnya ini menggunakan partial square test dengan bantuan software Smart PLS versi 3. Kemudian penelitian ini menggunakan metode penelitian asosiatif. Selanjutnya hasil analisis pengukuran dan statistik. Tabel yang pertama yaitu tabel hasil pengukuran validitas diskriminan. Semua variabel memiliki nilai validitas diskriminan di atas 0,330 dan p-value lebih kecil dari tingkat signifikansi yaitu sebesar 0,05. Jadi hasil ini menunjukkan bahwa semua variabel adalah valid. Selanjutnya tabel hasil pengukuran reliabilitas komposit. Semua variabel memiliki nilai reliabilitas komposit lebih besar dari 0,70 yang mengindikasikan bahwa semua variabel dalam penelitian ini dapat diandalkan untuk digunakan dalam tes analisis lebih lanjut. Selanjutnya tabel nilai R-adjust.
Skornya itu 50,70% pada tabel menunjukkan bahwa variabel kualitas audit yang dihasilkan oleh auditor dapat dijelaskan sebesar 50,70% oleh variabel independensi auditor, profesionalisme auditor, dan skeptisisme auditor profesional. Dan sisanya itu sebesar 40,3% dari sisa variabel kualitas audit yang dihasilkan oleh auditor dipengaruhi oleh variabel yang tidak diuji dalam penelitian ini. Selanjutnya, tabel hasil t-test dari independent auditor dengan kualitas audit yang dihasilkan. Nilai p-value-nya ini sebesar 0,34 menunjukkan bahwa variabel independensi tidak signifikan terhadap kualitas audit yang dihasilkan. Kemudian koefisien regresinya itu sebesar 0,084 dengan tanda positif menunjukkan hubungan searah antara independensi auditor dan kualitas audit yang dihasilkan. Selanjutnya, tabel hasil t-test dari hubungan profesionalisme auditor dengan kualitas audit yang dihasilkan. Nilai p-value ini sebesar 0,017 menunjukkan bahwa variabel profesionalisme auditor signifikan terhadap kualitas audit yang dihasilkan. Kemudian nilai koefisien regresinya itu sebesar 0,228 dengan tanda positif menunjukkan hubungan searah antara profesionalisme auditor dan kualitas audit yang dihasilkan oleh auditor. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi selanjutnya yang sebelumnya telah dijelaskan oleh teman saya Fadila. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Pak Agus dan Bu Riswa atas kesempatannya. Nama saya Rina Marcella. Materi selanjutnya itu tentang tabel hasil t-test dari hubungan skeptisisme auditor dengan kualitas audit yang dihasilkan. Jadi dapat kita lihat pada tabel nilai dari p-value-nya value yaitu 0 atau 0,00 yang menunjukkan variabel profesionalisme skeptisisme signifikan dengan kualitas audit yang dihasilkan. Kemudian dapat kita lihat juga nilai koefisien regresinya adalah sebesar 0,534 dengan tanda positif ditandai dengan hubungan searah antara skeptisisme dengan kualitas audit yang dihasilkan. Selanjutnya, hasil pengujian hipotesis. Jadi ada 3 pengujian hipotesis. Yang pertama yaitu independensi auditor secara positif dan signifikan berhubungan dengan kualitas audit yang dihasilkan. Dan nilai signifikansinya adalah 0,084. Hasil hipotesis ini ditolak karena berkorelasi positif tetapi tidak signifikan. Kemudian yang kedua, profesionalisme auditor memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap kualitas audit yang dihasilkan dengan nilai signifikansi yaitu 0,228. Hipotesis 2 ini diterima karena berkorelasi positif dan signifikan. Kemudian pada hipotesis yang ketiga, sikap skeptisisme profesional auditor memiliki hubungan positif dan signifikan terkait dengan kualitas audit yang dihasilkan. Nilai signifikansinya adalah 0,534. Hipotesis ketiga ini diterima karena berkorelasi positif dan signifikan. Slide selanjutnya yaitu hasil analisis data. Jadi dari 45 KAP di Surabaya dan 1 KAP di Sidoarjo, hanya 19 KAP yang bersedia menjadi responden dan sekitar total 190 kuesioner telah disebarkan, sebanyak 123 kuesioner yang dikembalikan. Dengan kriteria sampel yang menunjukkan KAP yang diharapkan dapat memberikan informasi yang terkait dengan penelitian ini, yang kemudian mendapatkan hasil dari analisis data sebagai berikut. Jadi dapat kita lihat seperti ini. Baiklah, slide selanjutnya. Temuan penelitian. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa independensi auditor berhubungan positif dengan kualitas audit namun tidak signifikan. Kemudian variabel profesionalisme auditor berhubungan positif dengan kualitas audit dan terbukti signifikan, sedangkan variabel skeptisisme profesionalisme auditor berhubungan positif dengan kualitas audit dan signifikan. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Andi. Terima kasih. Oke,
Baiklah, saya Andi Kurniawan Kristanto, saya NIM 176. Saya akan melanjutkan presentasi kali ini. Keterbatasan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa adanya indikator valid dalam sikap variabel auditor independensi, sikap auditor profesional, dan kualitas audit. Selain itu, hanya 41,30% dari KAP selesai atau kembali kuesionernya, sehingga kekuatannya dari pengujian kurang meyakinkan. Juga ada variabel lain yang memiliki hubungan dengan kualitas audit namun tidak diuji dalam penelitian ini sebesar 40,3%. Adapun rekomendasinya, yakni saran untuk penelitian lebih lanjut adalah bahwa diharapkan peneliti untuk mengubah indikator menjadi indikator yang valid dan termasuk variabel lain di luar variabel dalam penelitian ini. Slide selanjutnya adalah telaah review. Sedikit membahas dari apa yang telah kita paparkan. Telaah abstraknya, yang pertama, originalitas penelitian masih bersifat umum. Secara umum, abstrak sudah bisa menggambarkan, namun belum mencakup keseluruhan isi jurnal. Abstrak mampu menggambarkan keseluruhan artikel. Telaah pendahuluan. Yang pertama, fenomena gap sudah ada namun masih teratas. Alasan pemilihan sampel sudah cukup dijelaskan dan research gap sudah cukup ditampilkan jelas dan secara keseluruhan sudah menggambarkan dengan jelas latar belakang dari pembuatan paper ini. Selanjutnya ada telaah literatur. Pada penelitian ini, literatur review untuk masing-masing variabel cukup jelas dan baik. Data yang diberikan juga sudah dijelaskan lewat peraturan dan teori yang berlaku. Selanjutnya ada telah metodologi. Pada paper ini variabelnya sudah dijelaskan dengan baik, namun untuk pengukuran variabelnya masih kurang karena pengukurannya masih mengadopsi penelitian sebelumnya. Telah results and discussion, deskripsi hasil cukup jelas dan penjelasan hasil juga cukup jelas. Telah conclusion, kesimpulan dan keterbatasan penelitian sudah dijelaskan secara jelas pada artikel dan saran juga sudah dijelaskan dalam artikel. Jadi telah secara umumnya paper atau artikel ini cukup jelas dan menarik karena subjek dan objeknya dilakukan di negara sendiri, yakni negara Indonesia, dan isinya juga cukup simpel. Terdapat 3 variabel independen dan 1 variabel dependen. Mungkin itu saja presentasi dari kami. Terima kasih. Mohon maaf juga apabila ada kesalahan. Cukup sekian. Terima kasih.